Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan Reza di Project Review, dan di video kali ini saya mau sedikit update aja sekalian ngasih first impression setelah ngelihat produk barunya Apple. Jadi kan setelah iPhone dirilis, ekspektasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang yang suka pakai produk Apple itu adalah kapan nih bakal ada Apple event untuk ngebahas iPad. Dan ternyata nggak pakai event, nggak banyak macam-macam. Tiba-tiba semalam ada update di Play Store dan muncul iPad yang baru. Nggak cuma iPad sih, sebenarnya mereka juga ngerilis Apple TV yang baru. Cuma menurut saya nggak tahu signifikan, saya juga punya tapi jarang dipakai, jadi oke, nggak usah diupdate. Nah, kita balik ke iPad. Ada dua iPad yang dirilis, yaitu iPad 10th Gen ya, iPad generasi 10 atau iPad murah, dan juga iPad Pro M2. Nah, untuk iPad generasi 10 ini sebenarnya ada beberapa poin yang menurut saya bagus sekali, tapi ada juga yang agak lucu sebenarnya. Jadi gini, untuk iPad yang generasi 10 bagusnya satu, dia hadir dengan banyak sekali varian warna. Kayaknya emang orang suka seperti itu. Jadi banyak sekali pilihan warna yang menarik, ada 4 sih tepatnya, ada 4 warna. Ada biru, ada kuning, ada pink, dan juga silver. Nah, yang menarik lagi adalah desainnya, yaitu di sini Apple meninggalkan bentuk iPad yang lama. Syukur banget akhirnya mereka tidak mendaur ulang. Jadi nggak ada lagi tombol fisik ya, tombol fisik home, tapi semuanya diganti dengan layar ya. Jadi desainnya dari iPad termurah sampai iPad Pro itu sama semua, udah layar semua di depan dan ada Touch ID di samping. Nah, itu sebenarnya mirip banget dengan iPad Air. Nah, ngomong-ngomong soal iPad Air, iPad generasi 10 ini kalau dilihat-lihat sebenarnya punya selisih yang sangat minor dengan iPad Air generasi keempat ya. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat desainnya mirip, terus layar juga sama, specs chipsetnya sama, tapi yang berbeda adalah penempatan kamera, di mana di sini Apple melakukan sesuatu yang menurut saya akhirnya dilakukan, dan ini bagus banget, yaitu memindahkan kamera dari yang tadi ditaruh di sisi samping menjadi tengah. Jadi kalau untuk video call itu lebih bagus. Emang bagusnya tablet seperti itu untuk zaman sekarang karena kebutuhannya untuk video call. Jadi kalau kita ngadep ke layar ya pasti tengah jadi ngeliatnya. Itu bagus banget. Nah, abis itu ada juga yang namanya keyboard baru, yaitu Magic Keyboard Folio. Jadi ini adalah ya bukan Magic Keyboard kayak iPad Pro gini ya yang ngambang, tapi folio, dia ada kickstand di belakang dan dia tuh bisa dipisah antara keyboard dan juga stand. Jadi seperti yang sempat saya lihat di tabletnya Huawei ya. Jadi kalau mau ngetik ya dipasang keyboardnya, kalau mungkin mau nonton doang, main game ya bisa dicabut. Itu menarik sekali. Dari segi specs ya, tadi seperti yang saya bilang dia mirip dengan iPad Air generasi keempat. Dia pakai chipset A14 Bionic. Ya kalau misalnya dibilang ini chipset lama, ya iya. Tapi kalau secara performa saya yakin masih bagus banget. Apalagi untuk kelas tablet entry levelnya Apple, ya ini sebenarnya udah cukup banget. Saya yakin untuk banyak orang ini udah bagus. Nah, tapi di luar yang bagus-bagusnya tadi, yang lucu adalah di iPad ini, kan akhirnya Apple meninggalkan desain lama, termasuk meninggalkan port Lightning dan menggantikannya dengan port USB-C. Satu, ini bagus. Tapi yang lucu adalah mereka ini masih menggunakan atau kompatibel dengan Apple Pencil generasi pertama, yang mana itu pakai port Lightning di belakangnya. Jadi kalau kita mau pairing, ya kan pairingnya mesti dicolok tuh. Pairingnya mesti pakai adapter ya. Mau ngecasnya juga mesti pakai adapter, karena kalau yang dulu ya meskipun aneh tapi bisa langsung dicolok, sekarang nggak bisa. Nah, ini sebenarnya langkah yang Apple banget, yang agak ya nggak kaget sih sebenarnya Apple kayak gitu, cuman agak rese aja. Tapi buat yang mungkin belum tahu, kalau Apple Pencil itu di dalam kotaknya, dalam paket penjualan juga sudah include ada konektor atau adapter buat USB-C ke Lightning. Jadi kalau yang saya lihat dari update terbaru ya seperti itu. So buat para pengguna baru yang akan memiliki ya, baru mau beli iPad yang generasi 10 terus beli Apple Pencil, ya akan dapat semua. Yang agak ribet mungkin kalau ya buat mereka yang pingin upgrade dari iPad lama mereka, terus dia udah punya Apple Pencil nggak punya adapternya, itu mesti beli lagi. Jadi ya itulah Apple banget sebenarnya. Nah, itu dia untuk iPad generasi 10. Nah, abis itu ada juga iPad Pro M2. Ini sebenarnya adalah device yang saya tunggu-tunggu banget, karena saya sebenarnya pingin banget nih upgrade iPad Pro saya. Ini adalah iPad Pro tahun 2020. Sebelum dia masuk ke M1, dia A12Z ya, A12Z. Masih bagus banget, masih lancar. Saya nggak ada kendala sama sekali. Baterai masih oke, layar masih bagus buat nonton, main game juga lancar. Cuman emang pingin upgrade aja, mungkin mau ngerasain kayak apa namanya Stage Manager yang baru, karena di sini nggak dapet. Nah, yang M2 kalau dari segi kenceng-kencengan pasti dia kenceng banget, pasti dia oke. Cuman ya itu
Kayaknya di sini kalau saya lihat ya dari video di website Apple pas mereka kayak presentasi kecil lah, kayak film highlightnya gitu. Sama seperti iPhone kemarin di mana Apple mencoba benar-benar memisahkan antara iPad atau perangkat mereka yang ada Pro-nya dengan yang tidak. Satu poin yang cukup menarik dari video tersebut adalah saat mereka menampilkan seseorang mengambil video dengan rig komplit ya. Dan itu diisi dengan iPad. Nah itu mungkin sebagai orang lihat, ih ngapain tuh ngambil video, ribet banget mesti pakai iPad, pakai rig segala macam. Mungkin seperti itu ya, tapi kalau dilihat di sini Apple ngasih dukungan ProRes video untuk iPad yang baru, itu mungkin akan sangat ngebantu bagi mereka yang benar-benar bisa memanfaatkannya. Jadi misalnya dia shot film atau video dengan iPad-nya, nggak perlu pindah-pindah data lagi, pindah-pindah data, langsung bisa edit situ, karena juga di sini Apple memperkenalkan ada yang namanya DaVinci Resolve for iPad. Ya, jadi ada DaVinci Resolve di iPad, ini akan sangat ngebantu untuk editing. Kenapa nggak FCP tapi DaVinci? Ya mungkin buat yang mereka bisa menggunakan ini akan sangat ngebantu. Nah ngomong-ngomong soal kamera tadi ya, di bagian belakang seperti ini konfigurasinya. Ada LiDAR juga, tapi yang saya cukup sayangkan adalah bagaimana mereka menempatkan kamera depannya ya di iPad murah. Mereka bisa menggeser kamera depan dari samping ke tengah supaya enak untuk video call. Bahkan mereka juga bilang bahwa ini adalah posisi yang ideal untuk video call. Tapi yang iPad Pro mah tetap ditaruh di samping. Itu agak disayangkan kalau menurut saya. Habis itu update yang baru juga, mereka menyebutkan ada yang namanya Apple Pencil Hover ya. Jadi Apple Pencilnya kalau ngambang di atas layar tuh bakal ada pointer segala macam. Ini sebenarnya bukan hal yang baru sih, karena kalau kita lihat di Samsung Galaxy Note, ya S Pen udah sejak lama kayak gitu, tapi ya bagus akhirnya ada di iPad. Selebihnya saya nggak bisa komen banyak-banyak sih soal iPad Pro yang baru ini, karena ya upgrade-nya minor aja di luar hover tadi. Mungkin ada DaVinci Resolve dari software, entah yang itu bakal ada di M2 doang atau yang lain. Tapi sisanya ya sama, layarnya sama, desainnya sama. Masih sama-sama terkoneksi dengan Magic Keyboard juga, pakai Apple Pencil generasi kedua. Oh, dan palingan yang beda itu adalah segi konektivitas Wi-Fi-nya karena sudah mendukung Wi-Fi 6E. Udah, sisanya untuk sekarang saya nggak bisa komentar lebih banyak. Cuman ya saya bakal cobain, kalau misalnya bagus saya pindah. Tapi kalau enggak, ya mungkin saya akan tetap stay di iPad Pro yang udah menemani saya 2 tahun lebih ini, karena dia masih oke banget. So, jadi kayaknya itu aja sedikit update dan juga first impression saya tentang produk-produk Apple yang baru aja rilis semalam. Kalau menurut kalian oke atau enggak, menarik atau enggak, kalau emang tertarik mau beli yang mana silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang guys, kita aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.